Saat ini kan belum ada titik temu, sedangkan banyak usaha-usaha untuk melakukan perdamaian, tapi apakah ini merupakan titik awal akan terjadinya perang dunia ketiga? Nah, ini suatu berkaitan dengan keegoan ya. Seorang pemimpin ketika egonya tidak bisa dikendalikan, makanya akan berpengaruh pada rakyatnya yang nggak berdosa, ya kan. Ini soalnya penggerak, ya kan. Makanya dibutuhkan seorang pemimpin itu harus bisa mengenal jati diri. Manakala seorang pemimpin itu tidak mengenal jati diri, kalau seorang pemimpin harus mempunyai jiwa jati diri. Nah, jati diri itu adalah kasih, ya kan. Nah, dia akan memikirkan kira-kira perilaku ini akan merugikan orang lain yang nggak berdosa nggak, gitu kan. Nah, karena apa? Zaman sekarang itu hanya keegoan yang dikedepankan tanpa memikirkan dampak itu tadi. Kasihan yang orang-orang yang nggak berdosa kan. Ya itulah, makanya bumi ini harus digulung gitu loh. Itu nanti setelah ada bencana itu, nanti ada alam, susulan alam itu. Apa setelah ada perang itu, ada susulan alam. Jadi karena itu emang imbal balik ya. Tuhan istri dunia itu sudah mencapai tingkat kemurkaan. Jadi sudah tidak bisa dibendung lagi dengan kekuatan manusia, kan gitu loh. Karena merasa adidaya. Nah itu sebenarnya itu yang makanya kan diperlukan pemimpin itu harus mempunyai sifat yang jiwa kepemimpinan yang sebenarnya. Nah, jiwa kepemimpinan itu apa? Orang yang bisa memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu. Kalau kita belum bisa memimpin diri kita dahulu, manakala diri kita menjadi pemimpin, ya jadinya kayak gitu. Padahal kalau kita mengenal jati diri kita, pasti Tuhan akan ikut dengan diri kita. Dan perilaku kita berdasarkan kasih. Nggak mungkin dia akan melakukan suatu hal yang keburukan. Dan akhirnya apa? Karena apa? Segala aparat, apa yang namanya tentara gitu kan, itu kan yang menggerakkan pasukannya kan pemimpinnya. Berarti kan tergantung pada ininya kan. Dan tentara-tentara itu juga hanya sindiko dawuh, dia juga nggak berdosa, ya kan. Hanya antar keegoan antar pemimpin. Nah ini jiwa-jiwa kepemimpinannya sudah ada, gitu loh. Kalau orang pemimpin itu harus bisa memimpin dirinya sendiri. Kalau orang sudah bisa memimpin dirinya sendiri, dia pasti mempunyai sifat-sifat Tuhan. Nah gitu. Jadi orang itu yang pemimpin yang secara mutlak itu ya seperti itu. Tapi kalau jika dunia ini dipimpin oleh orang yang tidak mengenal jati dirinya, hancur-hancuran. Makanya untuk menjadi pemimpin itu dasarnya adalah kita harus mengenal jati diri dulu, memimpin diri kita sendiri, kan gitu. Karena apa? Kemurkaan itu ya terjadi karena apa? Karena pihak pemimpinnya. Coba kalau presiden yang dari antara itu mempunyai jiwa ini, nggak akan terjadi peperangan kayak gitu. Pasti diambil sisi jalan tengahnya. Karena kekerasan itu bukan ada suatu penyelesaian. Makanya saya kembalikan tadi, manusia di dunia ini sudah menjadi parasit bagi alam ini, ya kan. Hewan nggak pernah merusak alam, tumbuhan juga nggak pernah merusak alam, kan yang menjadi merusak alam lah manusia sendiri kan gitu. Jadi gimana sekarang bikin nuklir, mau diapakan? Kalau nuklir dilempar itu kan yang merusak alam juga kan. Begitu juga makhluk-makhluk ya orang-orang yang nggak berdosa kan gitu. Nah kadang-kadang gitu loh, karena apa? Sifat-sifat yang diarani dajjal mendunia ya itu mas. Karena sudah, makanya saya bilang identitas bumi sudah tidak menyatu dengan identitas langit itu.
Jadi sifat-sifat manusia ini sudah merajai bumi ini. Nah kalau bumi ini sebenarnya merasa sakit dengan ulah manusia. ulah manusia itu. Gitu. Karena apa ya itu tadi? Kalau kita tidak bisa, misalkan ada orang dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri, diangkat seorang pemimpin karena dia mempunyai mungkin ya kepangkatan atau apa gitu ya, kewenangan gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi adalah kehancuran. Makanya untuk diperlukan seorang pemimpin itu harus bisa mengenal dirinya dulu. Dan mengenal diri itu pasti dia akan mengenal sifat-sifat Tuhan, ya kan? Ya itu dampaknya kalau sebuah negara hanya didasari dengan sebuah kewenangan itu tanpa didasari pengenalan diri sejati atau identitas dirinya sebagai pengajawantahan sifat Gusti, ya jadinya seperti itu. Terus gini Mas, jika sampai kejadian yang di Rusia dan Ukraina itu sampai berlarut-larut dan tidak ada titik temu untuk perdamaian, pandangan Mas Tinus dalam konteks spiritual apakah berdampak kepada Nusantara? Kalau Nusantara udah dijaga sama leluhur, setahu saya Nusantara itu sudah ada pagernya, leluhur kita tuh orang hebat. Itu loh, sudah. Jadi gini loh, di dalam kegaiban para raja-raja ini sudah tidak tinggal diam. Apa mungkin Nusantara sampai kebobolan lah, terus leluhur kita ngapain kan gitu. Nah mulo elingo karo leluhur kan gitu loh. Kalau kita dekat dengan leluhur, pasti leluhur itu walaupun sudah nggak ada tapi secara non fisiknya masih bekerja. Terus gini Mas, terkait dengan leluhur, kalau kita berbicara dengan konteks leluhur, apakah leluhur ini menjaga seluruh Nusantara atau cukup di Jawa saja? Nusantara. Tapi pusatnya Jawa. Mas. Jadi Nusantara ini suatu kesatuan. Nah, aku bilangnya Asia Tenggara, Mas. Se-Asia Tenggara. Karena Nusantara itu dulunya se-Asia Tenggara gitu loh. Kalau leluhur ini menjaga Nusantara, apa yang dikatakan Mas Tinus, kenapa seperti Papua sampai saat ini masih bergejolak Mas? Kalau memang sudah dijaga oleh leluhur kita. Loh, kan alam, faktor alam Mas. Yang namanya menjaga itu bukan arti sepenuhnya loh, tapi meminimalis suatu kejadian yang sangat buruk. Makanya dibilang ibaratnya gini, Jawa kari separo, Cina Londo kari sak cudu. Karena apa? Yaitu secara faktor alamnya juga mendukung, secara non fisiknya dari para leluhur juga tetap memberikan energi. Energinya leluhur itu besar. Makanya kita harus dekat-dekat dengan leluhur. Tidak hanya dengan alam. Alam, yo karo alam, yo karo leluhur, kan gitu. Loh, kalau kita dekat dengan leluhur, itu misalkan kita diam itu datang, gitu. Disambangi, gitu. Basa Jawa nih. Nah makanya kan, karena apa ya, Nusantara itu sudah kena dampak dari kemurkaan di dunia, ketamakan di dunia itu sudah kena dampaknya kan gitu loh. Tapi secara vibrasi itu dibangunkan, makanya kan ada di tahun ini